Pada 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Rajiman Weddiodiningrat. Dalam BPUPKI terjadi sidang 1, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah datang di sidang BPUPKI. Mari langsung saja kita mulai sidangnya. Saya ingin mengusulkan 5 asas dan dasar bagi negara Indonesia yang akan didirikan, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Saya mengusulkan 5 asas dasar ini karena menurut saya rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia sendiri. Dasar negara Indonesia menurut saya yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan sosial. Negara kita memerlukan diri dengan segala lapisan rakyat yang berbeda, golongan dan paham. Dasar negara menurut saya yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalis atau pre-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dan saya ingin memberi nama dasar negara ini yaitu Pancasila. Pemanggilan Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Weddiodiningrat ke Dalat Vietnam oleh Jenderal Terauchi tanggal 9 Agustus 1945, di mana posisi Jepang dalam Perang Asia Timur Raya semakin terdesak. Memasuki tahun 1945, kedudukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya telah terdesak oleh sekutu. Akan tetapi, Jepang masih menolak untuk menyerah, hingga akhirnya jatuh bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Di hari pengeboman Nagasaki, yakni pada 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman berangkat ke Dalat untuk memenuhi panggilan Jenderal Terauchi yang berkedudukan di sana. Selamat datang Bung Karno, Bung Rajiman, dan Bung Hatta. Saya mengundang tuan-tuan tentu bukan tanpa tujuan. Ada hal yang saya ingin sampaikan. Apa hal yang ingin Tuan sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia telah merdeka dari Jepang. Indonesia akan merdeka pada 24 Agustus 1945. Apa yang dimaksud dengan merdeka? Apakah untuk seluruh pulau, Sumatera, Sulawesi, dan Borneo? Flores dan Nugini juga. Kenapa Nippon memberikan kemerdekaan kepada kami? Tentu itu tidak diberikan secara gratis. Nippon sangat membutuhkan Indonesia dalam Perang Pasifik. Tentu kemerdekaan adalah jaminannya. Baiklah, biarkan kami bertiga untuk berdiskusi terlebih dahulu. Silakan. Ini penawarannya sangat bagus, Bung. Kita harus menerima penawaran itu. Tapi rakyat Indonesia yang akan menjadi gantinya. Mungkin Bung sudah tahu, rakyat Indonesia bukanlah rakyat penakut atau pengecut. Untuk kemerdekaan Indonesia rela mengorbankan segalanya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu.
Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of mine. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Barusan saya mendengar dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia telah terjadi kekosongan. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul kawan. Kemerdekaan itu adalah hak. Persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta pada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali, kalau begitu Bung Wikana dan Cairul harus segera pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan anggota pemuda yang lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, sekitar pukul 9 malam. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Maaf Bu, apa Bung Karnonya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Ada di dalam. Sebentar, saya panggilkan. Ada apa, Bu? Ada para pemuda di depan yang ingin bertemu dengan Bapak. Katanya ini bukan hal penting. Oh iya, saya benar. Silakan masuk. Ada maksud apa saudara-saudara datang ke sini? Saya mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu. Maka dari itu, tadi siang kami dari golongan pemuda berkumpul pada rapat dan hasilnya adalah semua pemuda setuju Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan Indonesia. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan bagian bangsa lain. Bukan begitu. Kita memang harus membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekuatan segelintir itu tidak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bu. Baiklah kalau begitu, tapi berikanlah kami waktu untuk berunding sebentar. Baik, kalau begitu kami pamit.
Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, kedua orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Sultan Syahrir dan Khairul Saleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menjadi memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan diri dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi semua yang tidak ingin kembali ke kekuatan. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PKI pada 8 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pejabat-pejabat muda? Apa kita boleh saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka masih pendek. Kita perlu mempersiapkan kemerdekaan ini dengan matang. Jika tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, berarti kita semua sudah sepakat. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 4 pagi tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan saudara Soekarno dan Bu Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Aku juga akan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12 siang. Baiklah, kami akan menunjukkan tepatnya di Rengas Dengklok. Setibanya di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno segera mencari hotel untuk menyusun naskah proklamasi. Hotel yang ditujunya pun penuh. Kemudian, rombongan bergegas ke kediaman Nishimura. Selamat malam. Maaf mengganggu waktu istirahat Anda. Memangnya ada hal mendesak apa yang membuat Anda datang pada malam ini? Saya datang kemari untuk menyampaikan rencana rapat kemerdekaan Indonesia. Apakah Anda bersedia untuk membantu kami? Saya tidak dapat membantu saudara, karena saya sudah mendapat perintah dari pihak serikat untuk tidak mengubah status dan keadaan di Indonesia. Baiklah kalau begitu. Saya mengerti keadaan saudara. Kalau begitu, saya pamit pulang. Ya, baiklah, hati-hati di jalan. Saat berada di perjalanan menuju rumah, para rombongan yang ada menanyakan hasil percakapan tadi kepada Soekarno. Bagaimana Bung hasilnya? Dari percakapan tadi, saya menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mengharapkan bantuan dari Jepang. Jujur, saya dengan besar hati mempersilahkan kalian menggunakan rumah saya untuk penyusunan teks proklamasi. Rumah saya cukup besar dan nyaman, mampu menampung rombongan ini. Rombongan Soekarno tiba di rumah Laksamana Maeda di Jalan Bonjol nomor 1 pada pukul 2 pagi. Para tokoh nasionalis berkumpul di ruang tamu rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Oh iya, silakan masuk. Para penyusun teks proklamasi tersebut adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, dan Ahmad Subarjo.
serta para tokoh muda yaitu Sukarni, Sayuti Melik, BM Diah, dan Khairul Saleh. Konsep teks proklamasi tersebut dibuat sendiri oleh Insinyur Soekarno. Baik, sebelum saya mulai, adakah kertas dan juga pena? Ada sebentar. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana menurut kalian usulan tentang naskah proklamasi yang akan kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep untuk teks naskah proklamasi. Bagaimana menurut kalian? Ya, saya setuju. Lalu, siapa yang menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks tersebut ditandatangani oleh yang hadir pada malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini kita dapat atas usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya setuju dengan pendapatmu. Lalu, siapa yang menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapatmu. Baiklah, jika Bung Hatta setuju, jadi yang akan menandatangani teks proklamasi ini adalah saya dan Bung Hatta. Setelah tercapai kesepakatan bahwa teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Moheta, naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, dan penandatanganan akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Bagaimana hasil rapatnya? Semuanya berjalan dengan baik. Kita akan melaksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Oh iya Pak, kita kan belum punya bendera, lantas bagaimana? Astaga, aku melupakan hal penting itu. Bagaimana kalau ibu yang menjadikannya? Tapi aku hanya punya kain merah dan putih, apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku punya ide, bagaimana jika kita namai sang saka merah putih? Itu ide yang bagus, Bu. Terima kasih ya sudah membantuku dan menemaniku di masa-masa yang sulit. Aku akan selalu mendukungmu. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Trimurti, bisakah kau kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini? Maaf Bung, biarkan Latif dan Sumit saja yang mengibarkan. Saya cukup ikut menyaksikannya saja Bung. Baiklah, biar Latif dan Suhud yang mengibarkan bendera. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Baik Bung, mereka tak akan mengecewakan Anda. Saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita.
Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Saudara-saudara, saatnya telah tiba untuk kita memutuskan nasib bangsa kita sendiri. Tidak ada lagi tempat untuk penjajahan di bumi kita yang tercinta. Kita harus bersatu sebagai satu bangsa, satu negara untuk meraih kemerdekaan yang telah lama kita impikan. Saya setuju. Kita harus mengambil langkah berani ini untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita bersatu dan menegaskan hak kita untuk merdeka. Saya dan para pengikutku siap mendukung perjuangan ini sampai akhir. Kita tidak boleh menyerah. Ya, kita bersama-sama mendukung perjuangan ini. Kemerdekaan untuk Indonesia. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus dapat berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.